Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam masalah fikih. Masih membicarakan masalah najis ya. Masih membicarakan masalah najis kemarin. Kita ulangin halaman berapa itu? 26 ya. Najis sudah ketemu? Ayo. Najis. Definisinya. Seluruh kotoran yang bisa menegah sahnya salat. Kecuali najis yang dimaafkan, seperti darah yang sedikit dan najis yang tidak terlihat mata. Kemarin kita sudah sampai membahas masalah darah yang sedikit. Nah, sekarang najis yang tidak terlihat oleh mata. Nah, jadi kalau najis yang tidak terlihat oleh mata, maka apabila tidak terlihat di air, di tempat, atau di pakaian, maka badan, pakaian, tempat, atau di air tersebut masih dikatakan suci. Itu dimaafkan karena tidak terlihat oleh mata, dimaafkan. Contoh bagaimana? Habis hujan, jalanan becek, lalu kita jalan situ pakai sendal jepit, ikram jalan, ya. Keletak pakai sendal jepit, pakai baju gamis, jalannya bersendal jepit, badannya gendut, terletak, tergoyang-goyang. Akhirnya apa? Jalanan yang becek tadi terpercik. Tanah itu yang di jalan becek, kepakaiannya sih ikram kan namanya. Nah, kotor bajunya ikram, atau sekalian terpleset terletak di tanah situ. Padahal di tanah itu habis hujan, sebelum hujan mungkin ada ayam, ada kucing situ. Ya. Pertanyaannya, pakaiannya yang kotor tadi karena ikram terpleset atau karena percikan tanah tadi, itu kotor nggak pakaiannya? Kotor. Tapi najis nggak? Nggak najis. Kenapa? Karena najisnya tidak kelihatan. Artinya kalau kita tidak ngelihat, ya apa-apa, biarkan saja. Ya. Nah, kecuali kalau seandainya di jalan itu memang ada comberan, kemudian kita melihat di situ ada kotoran ayam. Di comberan situ ada kotoran ayam. Sengaja ikram, injak air tadi, lupa, kena pakaiannya ikram, badannya kena, sendalnya kena, semuanya kena. Najis enggak? Kenapa najis? Karena kelihatan oleh mata. Tapi kalau tidak kelihatan, tidak usah cari tahu. Paham kira-kira? Intinya kalau tidak kelihatan,
kita tidak melihat secara mata kepala kita, maka pakaian, badan, tempat atau air sekalipun itu hukumnya suci, boleh dibawa ke dalam sholat. Mudah dipaham kira-kira? Nah, kita lanjut ya. Macam-macam najis. Macam-macam najis. Nah, sekarang kita bahas satu persatu najis itu. Satu. Minuman yang terbuat dari perahan kurma atau anggur atau selain dari perahan kurma dan anggur, tetapi sudah sampai kadar yang memabokkan, seperti air tuak atau arak dan arak ya. Nah, jadi ada orang jual minuman khamar, kopi mirip, brandy, whisky, apalagi itu, yang minuman-minuman memabokkan. Itu hukumnya najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kullu ma'in muskirin fahuwa najis. Setiap minuman yang sudah sampai kadar yang memabukkan itu hukumnya adalah najis. Nah, mazhab Syafi'i itu hukumnya najis. Tapi kalau mazhab yang lain, pendapat yang lain mengatakan airnya tidak najis tapi diminumnya haram. Nah, tapi mazhab kita, air yang sudah sampai kadar yang memabukkan itu hukumnya najis dan juga hukumnya haram untuk diminum. Zaman dulu orang bikin minuman khamar itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kurma. Jadi kurma itu diambil sarinya, diperas, diambil sarinya, kemudian difermentasi air perahan tadi. Tahu nggak difermentasi itu maksudnya? Dipendam, didiamkan sampai beberapa waktu yang lama. Nanti air itu, perahan kurma tadi akan berbuih. Tahu berbuih? Berbusa, naik dia. Nah, kalau sudah ada busanya, itu menunjukkan bahwa dia sudah ada kandungan alkohol. Kalau sudah ada kandungan alkohol, ini sudah bisa memabukkan. Jikalau sudah sampai kadar alkohol itu yang bisa memabukkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang itu tidak pernah bergeser. Minuman khamar yang berikutnya adalah terbuat dari anggur. Jadi anggur itu diperah, kan anggur itu kan ada airnya. Diperah anggur itu diambil airnya, ya di blender kah atau di dihancurkan anggurnya, diperas, ambil airnya. Air anggur ini didiamkan. Kalau bahasa orang zaman sekarang namanya difermentasi. Ya Pak? Difermentasi. Nah, kalau orang Banjar apa diwadi apa istilahnya itu, didiamkan sampai air tadi berbusa. Nanti dia kalau sudah berbusa itu menunjukkan dia sudah ada hasil alkoholnya. Naik dia, kemudian nanti berturun, akhirnya dia sudah bisa dijadikan minuman khamar. Nah, ini yang sekarang wine itu dari anggur. Kalau orang pemula yang baru belajar mabok, itu biasanya wine. Di hotel-hotel itu berbintang itu banyak wine tadi. Itu biasanya orang baru pemula belajar mabok. Hukumnya haram diminum. Bendanya najis, artinya air itu najis. Jadi kalau ada badan seseorang atau pakaian seseorang atau tempat tertumpah minuman khamar,
maka badan, pakaian atau tempat tadi hukumnya menjadi najis. Hati-hati. Itu botol yang orang jual minyak bensin, minyak apa itu kan dari apa itu? Botol khamar kalau nggak salah. Minuman khamar topi miring atau apa itu ada itu minuman. Itu hati-hati. Atau dari selain keduanya, yakni selain daripada perahan kurma, perahan anggur. Seperti umpama ada orang membuat minuman khamar dari apa nama ini? Air apa namanya di sini? Tuak itu dari apa namanya itu? Dari aren. Dari air aren. Ya. Kalau legen atau legan gitu ya. Di Jawa atau legan. Legan apa namanya itu? Legan atau legan. Nah, itu ada di sini orang jual di atas ini adalah. Tapi ini belum jadi tuak. Masih bisa diminum. Dapat di mana itu orang menjual? Ada pohonnya ya. Itu kalau baru dipetik, diambil, boleh diminum. Kenapa? Karena belum jadi tuak. Biasanya dijual untuk apa orang? Jadi minum aja. Untuk minum biasa ya. Gula merah. Dijadikan gula merah itu digoreng sampai lama, bisa setengah jam, itu bisa lebih sampai jadi gula merah. Nah, Buya pernah minum itu waktu Pak Buya sekolah di Ampel. Jalan-jalan ke Tanjung Priok di pelabuhan Surabaya. Ya, di pelabuhan Surabaya. Kemudian waktu itu temannya Abuya bilang, "Mahit katanya. Kita minum tuak." Minum tuak, kata Abuya. "Haram minum tuak. Ini enggak mabok. Tuak ini enak ini. Enggak mabok." Enggak. Harinya kan panas di Surabaya, itu panas. Akhirnya Abuya beli, kata Abuya. Berapa zaman dulu? 50 rupiah atau 100 rupiah, lupa zaman dulu. 500 kan berapa zaman dulu tuh? Tahun 97 98. Akhirnya beli 1 gelas dicampur es batu. Campur es batu. Subhanallah, ketika Abuya minum itu, kata Abuya, enak banget ini. Rasanya tuh kayak air tape, tapi nggak terlalu legit banget, nggak terlalu kencang banget. Wah, enak banget, apalagi kalau dicampur es batu. Minum hari panas-panas. Ini belum sampai kadar yang memabokkan, boleh. Tapi kalau sudah sampai kadar yang memabokkan, disimpan, dipendam, sampai akhirnya dia menjadi minuman khamar. Kalau diminum akhirnya menjadi haram, namanya minuman khamar namanya. Paham gak kira-kira? Tapi kalau alkoholnya itu tidak sampai kadar yang memabokkan, makanan atau minuman itu gak apa-apa. Nah, seperti durian. Durian itu kenapa kalau orang gak biasa makan durian bisa pusing kepalanya? Karena ternyata durian itu ada mengandung alkohol. Tapi kadarnya gak terlalu banyak. Nah, kecuali kalau orangnya pemabokan juga, jangankan makan durian, bau cium durian aja sudah mabok dia. Nah, begitu juga apa lagi? Begitu juga tape ketan, tape singkong. Itu kan dipendam pakai ragi, singkong tadi, ketan tadi. Apa ini? Boleh dimakan? Boleh. Kenapa? Karena belum sampai kadar yang memabokkan. Itu orang bikin es campur. Ada nggak anunya? Apa namanya itu? Tapenya? Ada. Tapi kalau orang nggak biasa makan tape, ya kemudian apalagi ada sakit mah, itu bisa perutnya bisa jadi mual. Ya, karena memang ada sedikit kandungan alkoholnya, namun tidak sampai kadar yang memabukkan.
Yang dilarang tadi kalau seandainya minuman itu sudah sampai kadar yang memabokkan, maka cairan yang memabokkan tadi hukumnya najis dan hukumnya adalah juga haram untuk diminum. Mudah dipaham kira-kira? Baik, kita lanjut ya. Perbedaan antara minuman-minuman yang memabokkan. Garis miring. Bendanya cair. Dengan pil-pil. Yang terlarang. Apa pil terlarang? Ekstasi. Tahu ekstasi? Pil seperti ganja, morfin, sabu-sabu. Kalau dibaca tuh apa? Jinet. Itu bendanya beku, padat, berbentuk pil, berbentuk kapsul. Itu diminum sama orang. Akhirnya orangnya jadi teler. Apa hukumnya ini? Perbedaannya apa? Kita lihat ya. Satu. Minuman-minuman yang memabokkan. Hukum meminumnya haram dan juga najis. Yakni menegah sahnya salat. Yang Abu yang tadi katakan, kalau minuman yang memabokkan, bendanya najis, diminum juga haram. Tapi kita lihat pil-pil ekstasi. Dua. Pil-pil haram. Yakni meminumnya haram. Tetapi tidak najis. Yakni tidak menegah sahnya salat. Umpama ada orang membawa pil ekstasi, sabu-sabu lah, apalah begitu ya, ditaruh di kantongnya. Lalu dia sholat. Ngapain juga sholat bawa pil ekstasi? Sholat di kantongnya ada pil ekstasi. Bendanya ini padat. Apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak najis, alias sholatnya sah. Tetapi haram untuk diminum. Bahkan di pemerintah kita, bahkan di seluruh dunia, pil ekstasi itu apabila ketahuan sama kepolisian, maka akan ditangkap sama polisi. Tuh kalau pil ekstasi. Nah, bahkan pengedar ancamannya lebih berat untuk dipenjara daripada pemakai. Ada orang pemakai narkoba, mungkin berapa tahun atau berapa bulan dia di penjara. Tapi kalau pengedar yang bagi-bagikan, yang jualan-jualan, gimana ini? Maka ancaman di penjara lebih lama daripada yang pemakai tadi. Itu ada kenalan Abu Ya. Orang bapaknya itu jamaahnya Abu Ya. Waktu Abu Ya ceramah, selesai ceramah di masjidnya orang tersebut, bapaknya datang. Dia bilang, "Guru, ulun dapat musibah." Musibah apa Pak Haji? Ulun berisi anak dua-duanya narkoba. Maka sudah punya istri, sudah punya anak dua-duanya ini. Sudah punya anak, sudah punya istri.
Tapi narkoba. Dikasih dagangan, dikasih modal dagangan, habis dagangan tadi. Kenapa habis? Beli narkoba terus. Dia beli narkoba sama orang pasar, ditagih sama orang yang narkoba ini, udah punya duit. Akhirnya orang yang pengedar ini datang ke bapaknya minta duit. Nah itu diancam ini, diancam itu. Sudah kecanduan. Itu kalau sudah kecanduan ngeri. Dan hampir rata-rata bisa dikatakan 99% lah orang pemakai narkoba itu adalah perokok. Orang pemakai narkoba adalah perokok. Makanya di pondok kita tidak boleh merokok. Abuya nggak suka santri abuya itu merokok. Santrinya aja nggak boleh, apalagi gurunya merokok, keluarin aja sekalian. Nah, jadi pertama cuma ngerokok, dia candu, sekali sebatang dulu, besok 2 batang, 3 batang. Kalau sudah candu gimana? Nggak punya duit. Tahu nggak candu itu apanya? Ketagihan. Kayak mana kalau orang sudah ketagihan, aduh, nggak bisa bergerak, nggak punya duit, gimana? Mencuri. Ngerinya itu narkoba itu. Datang sama Buya orang itu tadi, apa amalannya guru supaya bisa beramping? Susah Pak Jai. Arti susah itu gini, karena kalau orang sudah candu itu berat. Kata Pak Hajinya itu, padahal anak ulun guru 3 tahun di pesantren. Di pesantren 3 tahun. Aku yang nggak sebutin pesantren mana. 3 tahun di pesantren. Kemudian kuliahnya juga jurusan agama. Nah, bayangkan. Ya mungkin karena waktu di pesantren bergaul sama anak nakal. Coba-coba merokok dulu. Itu yang Abuya benci sekali sama santri yang merokok itu. Paham gak? Kenapa? Karena guru-gurunya Abuya ini gak ada yang merokok. Abuya kayak Haji Ahmad Syarwani Zuhri, itu guru Abuya, murid pertama Abuya di Al-Banjari. Beliau gak pernah merokok. Bahkan kata beliau, ada santri yang ngerokok jangan dekat dengan Abuya. Kalau ada yang ngerokok jangan dekat-dekat, jauh dari Abuya. Apalagi gurunya Abuya di Ampel, Kiai Qasim Zubair, tidak ngerokok. Gurunya Abuya di Mekah, di Hadramaut, tidak ada ngerokok. Habib Umar bin Hafidh tidak ngerokok. Habib Salim bin Abdullah Syatiri tidak ngerokok. Habib Hasan, Habib Abdullah bin Syihab, Habib Ali Masyhur, Habib Ali Jufri, Habib Kalim, tidak ada yang ngerokok semuanya. Yang ada yang lalu ada santri yang mau merokok, Abuya keluarkan aja sekalian dari pondok. Kenapa? Karena orang yang merokok itu kalau sudah kecanduan itu awal daripada untuk bisa menuju narkoba. Bukan berarti Abuya katakan kalau orang yang merokok itu narkoba. Enggak juga. Cuman biasanya kalau orang yang narkoba biasanya juga merokok, karena dia mencoba. Paham kira-kira? Di Mekah itu rokok haram, bukan hanya narkoba, rokok. Rokoknya kalau sisa enggak. Tahu sisa enggak? Apa sisa? Tahu. Sisa itu rokok panjang yang pakai wadah. Itu sisa, kata orang ahli perokok. Sisa itu memang kayak asap rokok, tapi dia nggak ada kayak nikotinnya tuh nggak ada. Wallahu alam, Abuya nggak ngerti juga. Makanya kalau di restoran-restoran Arab itu banyak sisa tadi.
Dia ada rasa buah, rasa anggur, rasa jeruk gitu dia asapnya ini. Nah, seperti itu. La ilaha illallah. Nah, rokok tadi. Jadi hati-hati. Ada dulu Abuya pernah ke Jakarta tahun berapa? Abuya lupa, mungkin ada 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu lah. Abuya ke Jakarta. Kemudian Abuya sholat di salah satu masjid. Ya, selesai sholat berjamaah, ada jamaah baru. Nah, ketika orang ini bikin jamaah baru, saat majulah orang Indonesia mau jadi imam sholat zuhur waktu itu. Dia taruh rokoknya di depan. Ketika mau jadi imam, dia taruh rokoknya. Di belakang ini ada makmum orang Arab, tapi bukan pakaian Arab jubah, orang pakaian Arab biasa, pakai baju, pakai celana biasa. Ketika dia ngelihat imamnya ada rokok di depan, marah-marah ini orang Arab. Katanya, Tuhan, katanya, haram, Tuhan. Akhirnya dia nggak mau jadi makmum. Di masjid itu kan ada yang ngerti bahasa Arab. Apa yang ngelihat begitu? Oh, orang Arab kata Abu ya. Dia bahasa Arab. Apa yang ngelihat? Orang itu bicara dukhan itu rokok tadi. Dukhan, haram. Nah, akhirnya nggak maunya. Imamnya stop dukhan katanya. Imamnya ngerokok. Nggak mau dia. Rokok taruh di depan. Akhirnya si orang Arab ini keluar dari masjid. Abuya mau bicara sama dia, sudah, Abuya biarkan saja. Karena di sana mereka mengatakan rokok itu haram. Kita di Indonesia rokok tidak haram. Kenapa tidak haram? Karena kiainya ngerokok. Ya, kiainya ngerokok juga. Nah, itu ya. Hati-hati, jangan coba-coba. Banyak sudah Buya berhentikan santri yang ngerokok. Jangankan santrinya, gurunya aja Buya berhentikan bagi santri. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau minuman khamar, dia bentuknya cair, bendanya najis, dan diminum hukumnya haram. Tapi kalau pil ekstasi, bendanya tidak najis karena bendanya padat. Tapi kalau diminum haram, lebih besar dosanya daripada minuman khamar. Paham kira-kira? Bahaya ya minum khamar itu, narkoba itu. Dulu ada seseorang dalam riwayat hadis Sayyidina Utsman ya, Rasul bercerita zaman dulu kata Nabi ada orang laki-laki dijebak sama seorang perempuan masuk ke dalam rumah. Kata perempuan ini laki-lakinya laki-laki baik sebenarnya, tapi perempuan ini perempuan jahat, ingin menjatuhkan nama baik si pemuda ini, si laki-laki ini. Si perempuan ini datang, dia bilang sama si laki-laki ini, ahli ibadah ini, ya Tuhan, saya punya anak sakit di rumah, bisakah datang ke rumah ngeliatin, diobatin, perlu dukungan? Kata si ahli ibadah ini, ya saya akan datang. Perempuan ini perempuan cantik. Datanglah si pemuda ini, si ahli ibadah ini ke rumah perempuan tadi, masuk ke dalam rumahnya, lalu pintu ditutup semua, jendela ditutup. Si perempuan ini berkata, sekarang tidak ada lagi di rumah ini kecuali kita berdua. Engkau harus memilih salah satu perbuatan yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau engkau tidak melakukannya, maka aku akan berteriak sehingga nanti orang-orang sekitar ini akan datang ke rumah ini dan aku akan menuduhmu karena engkau ingin membuat
perbuatan yang tidak baik kepadaku. Si pemuda ini nggak bisa mengelak sudah. Mau bagaimana lagi? Ahli ibadah, dia udah punya ilmu sih. Kata si pemuda itu, si orang ahli ibadah ini, apa yang aku harus kerjakan? Katanya, engkau boleh memilih salah satu yang tiga. Yang pertama, engkau bisa berbuat tidak baik dengan diriku, kata perempuan ini. Atau engkau membunuh anak bayi ini, sampingnya ada pisau. Atau engkau meminum khamar. Si pemuda ini berpikir, kalau saya melakukan perbuatan yang tidak baik dengan perempuan ini, dosanya dua. Yang pertama dosa kepada Allah, dan yang kedua dosa berbuat zina dengan perempuan ini. Nanggung dosanya dua, dengan Allah dan dengan makhluk. Kemudian kata orang ini, kalau saya, katanya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, membunuh anak bayi ini, maka dosanya juga dua. Pertama dosa kepada Allah, dan yang kedua dosa kepada bayi ini. Apalagi bayi ini tidak berdosa sama sekali, dia tidak tahu-tahu kenapa dibunuh, tidak mau juga. Lalu dia berkata, sedangkan minum khamar dosa cuma sama Allah, tidak ada sama makhluk. Jadi kalau ada orang mabok di rumah sendirian, begitu, sampai teler, dosanya cuma sama Allah, tidak ada sama makhluk. Katanya, dah milih khamar saja. Lalu dia minum khamar. Karena baru pertama kali minum khamar, apa yang terjadi? Linglung sudah, oleng-oleng, sedeng-sedeng, mabok sudah, pikirannya sudah nggak waras lagi. Apa yang terjadi? Dia ambil pisau, dia tusuk pisau tadi ke perut anak bayi tadi. Lalu dia melakukan perbuatan yang tidak baik dengan perempuan itu. Yang dia pikir tadi dosa cuma satu kepada Allah gara-gara minum khamar, tapi ternyata karena akal itu sudah hilang, semua perbuatan dosa itu dilakukan. Makanya disebutkan dalam riwayat itu, al-khamru ra'su kulli syai'. Fi riwayah, al-khamru miftahu kulli syai'. Minuman khamar yang memabokkan itu apabila diminum adalah kunci atau kepala atau semua atau pembuka daripada semua pintu kejahatan. Jadi kalau orang minum khamar bisa membunuh orang minum khamar bisa berzina, orang minum khamar bisa kelahi, bahkan orang minum khamar bisa bikin nyawa dia sendiri melayang. Berapa banyak orang minum khamar pulang dari tempat minum khamar, naik mobil, naik motor, berubah, nubruk tiang listrik, nubruk pohon, masuk jurang, masuk sungai. Kenapa? Karena pikirannya sudah hilang. Paham kira-kira? Jadi hati-hati minuman khamar itu, terutama juga narkoba. Nah, oleh karena itu Abu cegah dari awal. Di pesantren tidak ada merokok. Kenapa? Karena pengalaman Abuya yang Abuya dapati nih, orang yang peminum khamar atau yang narkoba itu bisa dikatakan dia juga perokok. Teman Abuya ini banyak yang pesantren, ada yang 2 tahun, 3 tahun pesantren ada. Sampai apa akhirnya keluar dari pesantren? Karena dia bikin nakal, kualat sama guru. Akhirnya apa? Keluar dari pesantrennya begitu. Pengedar narkoba ditangkap, dianya ditangkap. Kemudian lagi punya anaknya lagi jadi pengedar lagi, pengedar sama bapak sama anak pengedar semuanya masuk penjara juga. Jadi hati-hati. Dan semuanya rata-rata ngerokok dulu, masuk di pesantren ngerokok dulu. Dikeluarkan dari gurunya, dari pesantren. Nah, akhirnya apa? Jadi pengedar semua, pemakai yang parah pengedar. Hati ya. Jadi jangan dekat-dekat dengan rokok tadi. Lebih baik dari sekarang dicegah. Hati-hati.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam walhamdulillahi rabbil alamin.